Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Guru Bagat Channel. Di video ini kita akan belajar tentang TKP HOTS untuk persiapan 2021. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Kita akan membahas tentang topik orientasi terhadap orang lain. Oke, langsung saja ke soalnya. Suatu hari saya dan teman-teman bersepakat untuk pergi ke perpustakaan kota bersama guna mencari buku untuk mengerjakan tugas sekolah. Saya dan seorang teman saya sudah menunggu selama 1 jam di tempat yang disepakati. Namun, ketika ada namun berarti udah ada indikasi problem. Oke. Namun ada dari 2 orang teman saya yang datang terlambat dan mengatakan bahwa mereka membantu seorang ibu yang keserempet mobil dan si pengemudi mobil tersebut meninggalkannya begitu saja. Mungkin tabrak lari ya. Maka yang akan saya lakukan adalah jawaban poin 5 ada di B, kemudian E, kemudian poin 1 ada di A. Kita analisis bersama. Kenapa B mendapat poin 5? Karena orientasi terhadap orang lain itu ada unsur empatinya ya. Jadi menyuruh mereka duduk dan menyenangkan permasalahan yang terjadi dan kondisi mereka seperti apa. Kemudian yang poin 4 mengajak mereka ke perpustakaan untuk melupakan peristiwa yang baru saja terjadi. Ya dimaafkan saja, tidak apa-apa. Karena kemudian C, memberitahu mereka bahwa lain kali mereka tidak akan ditunggu. Ya ini jelas tidak solutif, tidak berempati kepada orang lain. Kesal dan kecewa juga ya. Kemudian menyuruh mereka pulang saja lebih parah lagi sehingga poinnya hanya 1. Topik orientasi ke orang lain itu terkait dengan kepedulian ya, indikatornya dan empati terhadap orang lain, tidak menganggap acuh setiap orang dan memahami kondisi orang lain. Jadi teman-teman mampu memahami kondisi orang lain dan teman Anda yang sedang terkena musibah. Kurang lebih seperti itu topik orientasi terhadap orang lain. Kemudian selanjutnya topik semangat berprestasi. Weekend ini Anda berencana membantu adik Anda dan teman kelompoknya untuk membuat sebuah artikel ilmiah. Ketika sedang mengajarkan bagaimana cara membuat sebuah karya ilmiah yang baik, kemudian di televisi terdapat berita tentang semakin besarnya angka pengangguran di Indonesia yang dapat Anda sarankan untuk adik dan teman sekelompoknya. Poin 5 ada di C, kemudian 4 ada di D, kemudian 1 ada di E. Mengapa poin 5 di C? Karena di sini meminta mereka untuk menyiapkan soft skill dan hard skill mulai dari sekarang. Ini solutif sekali terhadap semangat berprestasi, karena untuk berprestasi tentu teman-teman harus punya yang namanya skill. Nah, skill itu ada soft skill dan hard skill. Kemudian poin 4 ada di D, meminta mereka untuk tidak hanya menjadi kutu buku ya, tapi juga ikut organisasi. Ya, ini bisa menjadi solusi. Jadi, usahakan pilih yang 5 atau 4 karena passing grade-nya ya harus terlampaui 126 dari TKP ya. Kemudian kenapa E poinnya hanya 1? Ya tidak menyarankan apa-apa dan berharap mereka sadar sendiri nantinya. Jadi tidak solutif ya, tidak solutif, tidak menyarankan apa-apa. Jadi sebagai kakak yang baik, maka sarankan C atau D setidaknya. Untuk topik semangat berprestasi, indikatornya selalu meningkatkan kemampuan dan pengembangan diri dan bekerja keras yang berguna untuk masa depan yang lebih unggul dengan menyeimbangkan soft skill dan hard skill. Kalau lebih seperti itu di topik semangat berprestasi. Selanjutnya topik kreativitas dan inovasi. Anda diminta atasan Anda untuk membantunya di weekend ini di kantor untuk menyelesaikan beberapa tugas penting. Namun dalam perjalanan menuju kantor, kendaraan yang Anda tumpangi tiba-tiba rusak sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu dan membutuhkan waktu beberapa menit agar bisa digunakan lagi. Sedangkan, ini problem, kendaraan rusak, kemudian sedangkan atasan Anda telah menelpon berulang kali meminta Anda segera datang ke kantor karena dia sangat membutuhkan bantuan Anda. Sikap Anda adalah poin 5 ada di D, kemudian ada di A poin 4-nya, poin 1 ada di C. Kenapa D? Karena berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan ke kantor adalah langkah yang paling realistis, kreatif dan inovatif. Jadi dibanding nomor poin 1 ini C misalkan meminta bantuan atasan agar segera dijemput kerusakan kendaraan yang Anda tumpangi. Kalau yang A poinnya 4 berusaha secepatnya ke kantor dan mencoba untuk berjalan kaki. Ini mirip dengan
D ya. Ini memang kadang membingungkan, tapi poinnya adalah actionnya dulu apa ya. Berusaha cepatnya itu oke, ini memang kurang aplikatif ya. Kalau ini kan lebih jelas, realistis, berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk jadi berjalan dulu, jadi seperti itu. Kemudian indikatornya adalah untuk topik kreatif inovasi, mencari jalan lain dan solusi terhadap permasalahan yang ada. Karena tadi sudah ditelepon berulang kali dan si bos sangat membutuhkan bantuan Anda. Jadi ketika yang bisa dilakukan jalan kaki, ya jalan kaki dulu sembari cari tumpangan untuk ke kantor. Berusaha untuk datang secepatnya, memenuhi tanggung jawab dan membantu atasan Anda secepat mungkin dan mengambil inisiatif ya. Jadi jalan kaki terlebih dahulu merupakan inisiatif agar dapat membantu sesegera mungkin. Kurang lebih seperti itu di topik kreativitas dan inovasi. Selanjutnya topik kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Di perusahaan tempat Anda bekerja saat ini memiliki tingkat disiplin dan aturan yang cukup ketat di mana setiap karyawan diminta untuk mampu bekerja cepat dan menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan dengan baik. Anda merupakan seorang karyawan baru. Nah, ya, Anda karyawan baru di sini. Yang tentu saja belum terlalu terbiasa akan hal tersebut dalam melakukan semua pekerjaan di kantor. Hal apa yang Anda lakukan? Oke. Poin 5 ada di D. Kemudian A. Poin 1 ada di E. D. Tekun, teliti, dan bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat diselesaikan. Jadi ketekunan dan ketelitian, berkemauan mandiri ya, dan tuntas. Jadi kerja mandiri dan tuntas. Kemudian lebih suka bekerja dengan suasana kelompok dan bisa saling bertukar pikiran. Memiliki poin 4. Poin 1 E. Lebih suka pekerjaan yang memberikan saya kebebasan waktu untuk lebih fleksibel. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan kerja mandiri dan tuntas. Oke, jadi jawaban paling pas memang tekun, teliti, dan bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat diselesaikan. Indikator dari topik kemampuan bekerja mandiri dan tuntas dapat bekerja dengan cepat, disiplin sesuai prosedur dengan fokus dan cepat dan benar ya, menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab. Jadi tekun dan teliti ya tadi ya, poinnya di situ. Kemudian selanjutnya topik kemampuan belajar berkelanjutan. Anda termasuk ke dalam salah satu dari 3 kandidat karyawan terbaik yang akan dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan Anda. Untuk memutuskan siapa yang layak di antara kandidat yang ada, pimpinan perusahaan memberikan tugas yang sebelumnya tidak pernah Anda kerjakan. Ya, bagaimana Anda mengatasinya? Poin 5 ada di B, kemudian D. Jadi belajar berkelanjutan ini ya, kemampuan belajar berkelanjutan sehingga membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. Ini sangat-sangat bagus, menjadi poin 5. Kemudian mencari referensi di Google, jurnal-jurnal online dan memakainya untuk penyelesaian tugas agar hasilnya maksimal. Ini juga bagus. Mungkin teman-teman ketika mengerjakan memang agak rancu di B dan D karena mirip, tapi ini membaca berbagai referensi. Kalau ini dibatasi di Google, jurnal internasional dan online ya. Jadi berbagai referensi itu bisa di buku, tidak hanya di sini. Jadi ini lebih memiliki poin ya dibanding yang D ini. Kemudian poin 1 ada di E, meminta bantuan dan mencerahkan kepada atasan. Ya, jadi bukan bekerja belajar berkelanjutan tapi malah meminta bantuan dan mencerahkan. Makanya ini poinnya adalah 1. Kemudian membeli buku penunjang Gramedia, terus bekerja sama dengan 2 kandidat yang lain, saling membantu. Itu poinnya berurutan 3 dan 2. Oke. Topik kemampuan belajar berkelanjutan di sini indikatornya adalah gemar membaca dan terus menambah ilmu, berpikiran maju dan punya tekad untuk berkembang dan suka tantangan. Oke, kemudian di sini ada topik orientasi terhadap pelayanan. Bulan ini Anda menerima berbagai macam keluhan dari pelanggan Anda terkait pelayanan dari perusahaan terhadap mereka. Sebagai perusahaan yang memberikan layanan, Anda sudah sepatutnya mengerti akan kebutuhan pelanggan agar mereka tetap menggunakan jasa perusahaan Anda. Ketika ada seorang pelanggan yang datang menyampaikan keluhan, yang Anda lakukan adalah ada di B, kemudian D, poin 1 ada di E. Oke.
Poin 5 di sini B, menanyakan keluhan pelanggan tersebut dan menjadikan bagian dari solusi. Jadi ada empati dulu, ada simpati dulu dengan menanyakan keluhan, cross check, kemudian menjadi bagian dari solusi sebagai sikap yang problem solving ya. Kemudian di sini D, poinnya 4, mengatasi keluhan yang masuk dengan tetap tenang dan fokus. Ini bagus juga. Kemudian mencoba mengerti keluhan pelanggan terhadap perusahaan. Ini kurang pas ya, karena orientasinya adalah ke pelanggan. Ini mencoba mengerti saja, tidak ada langkah solutifnya. Jadi ketika ada pelanggan datang, tentu adalah ditanyakan dulu keluhan pelanggan itu seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi kenapa poin B itu 5 dibanding D? Karena di sini menanyakan. Jadi ada pelanggan yang datang, Anda menanyakan keluhan. Dibanding mengatasi keluhan yang masuk, itu lebih aplikatif yang ini, menanyakan keluhan pelanggan. Oke, topik orientasi terhadap pelayanan, memberikan pelayanan terbaik dan optimal, cepat kepada pelanggan, serta menyelesaikan keluhan mereka dengan solusi terbaik. Oke, selanjutnya topik integritas diri. Rekan tim Anda dimarahi oleh atasan pada saat mengumpulkan tugas tim karena sudah telat beberapa menit mengumpulkan tugasnya. Hal ini disebabkan karena rekan Anda tersebut harus mengassembly. Assembly itu bisa dikatakan mengumpulkan tugas-tugas itu ya, tersebut terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. Ditambah lagi semua rekan anggota tim mengumpulkan tugas pribadi mereka juga terlambat. Jadi dia sebagai pengumpul itu ya, pengumpul tugas dari yang teman-teman yang mengumpulkan juga sudah terlambat, sehingga rekan Anda juga untuk menghabiskan tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Jadi yang harus setor juga terlambat ya, ini Anda, terus Anda juga menjadi terlambat. Sikap Anda adalah poin 5 ada di C, kemudian poin 4 ada di D, kemudian poin 1 ada di A. Oke, integritas diri itu mampu mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda turut kontribusi masalah tersebut. Kemudian D, mengakui kesalahan kepada teman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian ini yang poin 1 ada di A, mendengarkan saja rekan Anda dimarahi, setelah itu memberikan semangat untuk tidak dimasukkan arti dan ucapan. Oke, topik integritas diri itu mampu bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dibuat. Jadi mampu mengakui kesalahan jika memang bersalah, berlaku jujur dan mengakui kesalahan bentuk dari kesadaran diri dan komitmen terhadap peraturan.